Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 90 menit ke depan. Bersama saya dan rekan saya Berta Ginting yang akan menyampaikan informasi di segmen pertama. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya untuk pemirsa iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terbaru terkait dengan penanganan erupsi Semeru dan juga penyebaran virus corona varian Omikron. Pemirsa, tak hanya merenggut korban jiwa, guguran awan panas Semeru juga membuat banyak korban menderita luka bakar. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah komplikasi dan kematian? Kami akan bahas bersama dokter bedah plastik nanti. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu lalu membuat 20 hektar pertanian berubah menjadi aliran lahar. Akibat kejadian ini, puluhan warga gagal panen dan merugi. 20 hektar lahan pertanian terdapat di 2 desa, yaitu Desa Supiturang dan Desa Curah Kobokan. Lahan ini dimiliki sekitar 50 orang warga yang juga memiliki sertifikat tanah. Bahkan di tengah hamparan abu terdapat aliran lahar dengan lebar mencapai 300 meter. Berbagai macam pertanian tertimpa erupsi Semeru, mulai dari padi, cabai, dan juga palawija. Nantinya jika warga direlokasi, aliran lahar akan dimanfaatkan menjadi tambang pasir. Yang terdampak itu awalnya lahan pertanian, itu banyaknya kurang lebih semua 20 hektar. Dan sekarang kan sudah dialiri lahar panas. Kedepannya nanti kalau sudah dingin, lahar itu jelas sama masyarakat ingin dikelola lah. Supaya bisa mendapatkan hasil, ada gantinya dari awalnya lahan pertanian, sekarang kan bisa ada gantinya. Berarti di belakang ini bukan aliran tapi sawah ya Pak ya? Sawah. Semuanya? Sawah. Tanaman apa aja Pak? Tanaman padi, cabai, palawija semua lah Pak di sana Pak yang ada. Yang pastinya padi sama cabai. Kita akan pantau bagaimana penanganan korban erupsi Semeru terbaru bersama dengan Oki Arisandi di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Oki, apakah hari ini ada pencarian korban yang hilang? Selamat siang Deta dan juga pemirsa, saat ini kami di lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang dijadikan posko pengungsian bagi warga terdampak guguran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu. Di sini total ada sekitar 182 pengungsi yang tidak hanya datang dari Dusun Hajar Kuning, juga ada yang dari Dusun Renteng, dari kecamatan lain yang juga semua berkumpul di sini. Kami patut bersyukur Deta bahwasannya untuk penanganan para pengungsi yang mereka saat ini sedang beristirahat sementara di tenda-tenda darurat ini, mereka tertangani dengan baik. Tidak hanya para pengungsi yang kita sebut mereka normal, sempurna secara fisik, namun juga bagi mereka yang dalam keterbatasan secara fisik juga diberikan penanganan yang baik. Artinya para relawan di sini juga sangat memperhatikan betul terkait dengan kebutuhan mereka para kaum disabilitas dan juga memperhatikan kenyamanan mereka. Saya akan ajak Anda, Deta dan juga pemirsa untuk berbincang sedikit. Assalamualaikum. Ibu namanya dengan siapa? Lulus Susilowati. Ibu Lulus Susilowati. Ibu, saya lihat Ibu memiliki keterbatasan secara fisik. Boleh diceritakan sedikit Ibu saat itu bisa selamat pada hari Sabtu, bagaimana Ibu? Saya itu bersih-bersih di rumah, setelah itu anak saya lari pulang. Ma, Lapa bilang gitu. Nah, Lapa itu sudah di depan mata saya. Jadi saya lari ke dalam terus di bawah kolong amben. Di bawah kolong tempat tidur bersembunyi di situ? Iya. Setelah anak saya lari keluar, tak kirain anak saya sudah meninggal. Ternyata alhamdulillah anak saya sehat.
di luar. Alhamdulillah, Ibu tadi kami sempat berbincang dengan relawan saat mengungsi itu kehilangan kaki bantuannya. Iya, memang kaki saya di kamar. Jadi waktu saya lompat dari jendela gak sempat bawah. Iya. Ini baru ketemu, gimana ceritanya Ibu? Ini saya karena saya sangat membutuhkan protese. Jadi adik saya disuruh ngambil sama Bang Sarnas kali ini. Terus itu diambilkan. Oke, dibantu teman-teman relawan Ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Ibu sekarang sementara waktu di sini atau gimana Ibu? Ya pulang ke Pasun Jambe karena di sana ada saudara saya. Oke, Ibu sehat-sehat selalu, Ibu lulus. Iya. Oke. Ibu terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Ibu terkait apa yang sudah Ibu rasakan saat ini? Ya itu merasakan ya sedih karena sudah kehilangan segala-galanya. Rumah apa ya namanya itu tempat tinggal sudah hancur semuanya. Ya itu sedihnya. Semoga ada rumah ganti dari pemerintah Ibu lulus. Oke. Ada juga di sini data Ibu Ngatri yang tinggal hanya berdua dengan anaknya yakni Mas Rudi. Mas Rudi juga dalam keterbatasan fisik, data dan juga pemirsa. Namun hari itu saat guguran awan panas turun, keduanya berusaha menyelamatkan diri sebisa mungkin dan alhamdulillah masih diberikan rezeki umur panjang. Assalamualaikum Ibu Ngatri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaan yang sama Ibu seperti Ibu lulus tadi. Bagaimana Ibu dan anak bisa menyelamatkan diri saat itu Ibu? Misalkan waktu itu istirahat, terus anak saya itu di kamar mandi Mas, saya tarik-tarik, kok ada orang teriak, saya keluar, waktu itu kok di depan rumah itu udah banyak orang, terus saya teriak sama anak saya, mati ya hidup anak saya, ayo keluar nak, gimana, kalau saya itu nggak bisa jalan lagi, udah tarik semua masuk jurang Mas, saya tuh, orang semua udah naik di bukit, saya di dalam jurang, terus habis itu Mas, di apa itu sebetulnya jalan pintas tapi nggak kelihatan gelapnya bukan main, terus habis itu ikut aluran air itu Mas, habis itu ada gunung meletus itu kan kelihatan seradar gitu, terus habis itu kelihatan apa itu gampeng itu loh Mas, terus saya naik di situ, anak saya sowun Mas, sekuat mungkin sekuat tenaga saya Mas. Terus gimana lagi, nggak ada yang nolong, orang-orang udah habis semua, udah di bukit semua. Terus saya tuh cuma berdua sama anak saya loh Mas. Terus habis itu dari bukit, terus ditarik lagi suruh ke bawah. Duh gimana saya ini ya mau bawa anak saya dari bawah aja mau ke bukit. Itu susah, terus suruh kembali lagi. Siapa ya yang bantuin saya, aku gitu Mas. Cuma aku bisa pasrah aja dah Mas. Terus habis itu teman-teman itu ada yang bantuin, gendong gitu loh Mas, alhamdulillah. Ibu Ngatri, alhamdulillah sekarang Ibu dan anaknya juga sudah tertangani, sudah di posko yang kami rasa fasilitasnya cukup lengkap. Bagaimana komentarnya Ibu melihat kawan-kawan relawan di sini? Kebutuhan sudah terpenuhi, apakah juga sudah dibantu lain-lainnya Ibu? Iya, kalau sudah dibantu sudah mencukupi Mas, tapi saya tuh kalau yang itu kan rumah sudah nggak ada, hancur Mas. Tapi saya kan pinginnya rumah gitu loh, sama uang. Karena apa? Kalau pulang ke sana nggak mungkin saya tuh Mas, takut, saya trauma kalau di sana itu Mas, nggak berani sekali. Nanti kalau ada letusan lagi gimana Mas? Mungkin saya ini masih diparingi hidup gitu loh Mas. Ibu Ngatri sehat-sehat selalu, mohon bersabar dan semoga apa yang disampaikan tadi didengar pemerintah segera mendapatkan rumah ganti. Semoga Mas Rudi tetap semangat Mas Rudi, semoga sehat selalu. Ya, pemirsa dan juga Deta, terima kasih Ibu. Kami patut bersyukur bahwa keberadaan kawan-kawan yang disabilitasnya dengan keterbatasan ini, ada relawan juga yang sangat memperhatikan betul bagaimana nanti mereka saat tinggal di posko pengungsian. Mereka pun dicarikan tempat posko atau tenda yang begitu berdekatan dengan kamar mandi, artinya mereka tidak perlu jauh-jauh karena di tengah keterbatasan fisik tersebut, mereka juga cukup susah untuk mengakses kamar mandi jika terlalu jauh. Nah, ini kita lihat, ini adalah tendanya dan di depan tenda langsung ini adalah kamar mandi, tempat nanti di mana kawan-kawan disabilitas ini bisa mengakses, tapi juga tenang, ada relawan yang siap membantu mereka jika membutuhkan bantuan sewaktu-waktu. Bahkan seperti Mas Rudi yang tidak bisa berjalan, semoga nanti juga akan mendapatkan bantuan kursi roda supaya tidak merasa jenuh jika harus lama-lama di dalam tenda, akhirnya bisa berkeliling, menghirup udara segar dan bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Deta, saya kembalikan ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Oki atas laporan Anda. Sejumlah warga berharap ada rumah pengganti dan semoga pemerintah bisa segera merelokasi warga terdampak erupsi. Selamat bertugas kembali. Korban pengungsian erupsi Gunung Semeru mendapatkan begitu banyak bantuan pakaian layak pakai. Namun pemirsa, mereka tetap kekurangan air bersih karena sumber air masih terkontaminasi debu vulkanik. Bantuan logistik serta pakaian layak pakai di posko pengungsian Desa Supiturang, Pronojiwo melimpah. Saking banyaknya, sejumlah dus bantuan berisi pakaian tidak tersentuh oleh pengungsi. Bantuan tersebut didapatkan dari sejumlah relawan dan warga yang tergerak hatinya untuk membantu korban terdampak erupsi Semeru. Namun para pengungsi masih mengeluhkan air bersih yang hingga kini masih minim. Setiap hujan turun, kondisi air menjadi keruh karena tercampur debu vulkanik. 5 hari berada di pengungsian, warga sudah tidak sabar ingin pulang ke rumah mereka. Namun sayangnya rumah mereka kini rata tersapu abu vulkanik. Warga berharap pemerintah segera melakukan relokasi agar mereka bisa kembali pulang. Ya pemirsa, rumah warga yang tidak bisa lagi diperbaiki membuat warga tidak memiliki tempat tinggal. Warga korban erupsi Semeru pun meminta agar direlokasi. Menanggapi hal ini, Bupati Lumajang, Thorikul Haq, menjamin warga akan direlokasi. Ada beberapa dusun dan RT di Desa Supiturang serta desa lainnya yang tidak memungkinkan untuk ditempati lagi karena sangat berbahaya. Keputusan relokasi sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Sementara relokasi sendiri masih menunggu pemetaan dari Perhutani. Kita koordinasikan dengan pemerintah pusat supaya lahan perhutani itu bisa dijadikan tempat relokasi dan nanti menyesuaikan mana lahan perhutani yang kira-kira masyarakat tidak jauh dari tempat bekerjanya. Kan ada yang punya sawah, punya kebun, punya ladang. Nah, itu yang kami akan terus komunikasikan dengan masyarakat. Prinsipnya relokasi pada tahap itu kita sedang melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan bencana. Pemirsa, warga Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyumbang 1 ton daging rendang untuk para korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dengan alat seadanya, para ibu-ibu memasak 1 ton di halaman Sentral Logam, Kota Padang. Ratusan ibu-ibu dari Kabupaten Damasraya memasak rendang daging sebanyak 1 ton di halaman Sentral Logam Kota Padang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Saling bergantian, mereka mengaduk bumbu dan daging rendang. Mereka bersemangat demi menghasilkan rendang yang enak, ciri khas dari daerah Minang. Hasil rendang 1 ton ini nantinya akan didistribusikan bagi para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Setiap instansi dinas terkait menyumbangkan OPD, semua OPD se-Kabupaten Damasraya sampai dengan ke kecamatannya menyumbangkan 20 kilo rendang. Bantuan kita ini ditujukan untuk Lumajang, harapannya yaitu supaya kita bisa lebih meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi mendapat musibah di Lumajang. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih pada Gunung Kanjuang se-Kabupaten Damasraya yang telah rela kerjasama memasak rendang sebanyak 1 ton dari Gunung Kanjuang se-Kabupaten Damasraya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saudara kita di Kabupaten Lumajang. Rendang dipilih karena bumbu dan dagingnya dapat bertahan lama serta tidak cepat basi. Bantuan daging rendang ini akan dibawa jalur darat per hari Jumat ini. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.
anak saya ini cucu. Ini rumah cucu, ini rumah anak. Jumlah korban meninggal dalam bencana Gunung Semeru bertambah menjadi 39 orang. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.